Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan code mengenai implementasi dari algoritma bubble sort yang ascending. Berarti urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Persyaratannya di sini yaitu modifikasi algoritma bubble sort agar iterasi terhenti ketika tidak ada lagi data yang akan ditukarkan, yang akan ditukar posisinya. Untuk output yang ingin dihasilkan yaitu yang gambar B ini. Pada iterasi kelima ini, ketika tidak ada proses swapping, maka iterasi luarnya akan berhenti. Berbeda dengan gambar A. Walaupun pada iterasi kelima, tidak ada proses swapping, tapi iterasi luarnya akan terus dilakukan sampai dengan iterasi ke-9. Di sini saya sudah buat code-nya. Saya buat fungsi dengan nama bubble sort modifiers mode. Dengan argumen itu data list nanti yang akan diurutkan. Print ini hanya untuk output. Count ini nanti sebagai variabel bantuan untuk pengkondisian apakah itu ada proses swappingnya atau tidak. Kemudian ini variabel saya perlu variabel bantuan karena saya menggunakan perulangan while, jadi saya perlu variabel bantuan yang nantinya untuk stopping conditionnya. Kemudian B ini hanya untuk output nanti. Saya lakukan perulangan while selama A-nya lebih besar sama dengan 1. Ini saya lakukan print. Ini hanya untuk output iterasi agar kita tahu iterasi keberapa dan jumlah iterasinya berapa. Kemudian B ini untuk keterangan B ini pada iterasi keberapanya. Kemudian saya lakukan iterasi dalam for J in range A sebanyak berapa iterasi dalamnya yang akan dilakukan, yaitu sebanyak A. Kemudian saya lakukan pengkondisian apabila data list J ini yang pertama yaitu 0 lebih besar dari data list J plus 1, berarti jika data indeks ke-0 lebih besar dari data indeks yang ke-1, ini maka akan dilakukan proses swapping. Di dalam perulangan dalam ini, kita akan membandingkan data pada indeks pertama. Kita akan mencari nilai yang terbesar, akan ditaruh di indeks yang terakhir. Nilai yang terkecil akan diletakkan di indeks yang ke-0. Jadi ini kita lakukan proses swapping. Kemudian count, seperti yang saya katakan tadi, count ini variabel bantuan agar kita tahu apakah dalam perulangan dalam itu nantinya ada proses swapping atau tidak. Saya taruh di dalam if. Jika ada proses swapping, ini kan jika kondisi if ini terpenuhi, maka akan ada proses swapping. Kemudian saya concatenate count ini. Kemudian di luar perulangan, ini saya lakukan pengecekan apakah count-nya sama dengan 0. Jika count-nya sama dengan 0, maka tidak akan ada proses swapping. Artinya tidak ada proses swapping, jadi A-nya sama dengan 0. Saya set A-nya sama dengan 0 agar perulangannya ini berhenti. Kan jika A-nya itu kurang dari 1, otomatis perulangan luarnya ini berhenti. Jadi jika saya set A-nya itu sama dengan 0, jadinya jika count-nya 0, artinya jika tidak ada proses swapping, maka A-nya sama dengan 0. Artinya saya ingin meng-set stopping condition dari iterasi luarnya. Kemudian saya set count-nya menjadi 0 lagi.
Kenapa? Karena dalam setiap perulangan dalam, kita harus set ini, saat ini menjadi 0 lagi. Agar ini kan dikonkatinate. Karena ini concatenate, jika ini tidak di set 0, maka otomatis semua data yang dikonkatinate sebelum-sebelumnya akan dikonkatinate lagi. Jadi saya set countnya di sini sama dengan 0. Kemudian ini untuk stopping condition A min sama dengan 1. Kemudian saya print data outputnya. Kita lihat outputnya apakah sama dengan yang di modul. Ini kita lihat dulu. Iterasi ke-1 jumlah iterasinya 8, sama iterasi ke-1 jumlah iterasinya itu 8, iterasi kedua jumlah iterasinya 7, iterasi ketiga jumlah iterasinya 6, iterasi keempat jumlah iterasinya 5, dan iterasi kelima jumlah iterasinya 4. Kemudian karena ini tidak ada proses swapping, jadi iterasi luarnya berhenti. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai bubble sort modifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.